Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sirkuit Formula E yang ditemani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seolah memiliki pesan politik yang kuat. Sebab sebelum bersama Anies, kunjungan kerja Presiden Jokowi juga ditemani oleh dua tokoh lain yang saat ini terekam memiliki elektabilitas kuat sebagai bakal calon presiden 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo. Gimik politik di bulan April ini kian menarik saja. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba saja Presiden Joko Widodo terlihat akrab dengan Anies Baswedan. Mereka bersama-sama meninjau sirkuit Formula E di Ancol Senin kemarin. Anies bahkan menyopiri Jokowi berkeliling sirkuit. Puas keliling sirkuit, Anies dan Jokowi pun menghampiri para awak media yang sudah menunggu. Masih ada waktu, nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Sebelum Anies, pada pekan lalu Presiden Joko Widodo juga menggandeng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saat itu Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo untuk meresmikan Bandara Sumeneb di Madura. Terekam pula momen menarik keduanya saat kompak memakai belangkon khas Madura. Tak hanya itu, saat bertemu dengan masyarakat, Jokowi sempat bertanya kepada masyarakat tentang sosok Prabowo. Kenal siapa beliau? Kebersamaan Jokowi dengan Ganjar juga tidak kalah akrab. Momen ini terjadi saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Brebes, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Presiden lagi-lagi bertanya kepada masyarakat tentang sosok Ganjar. Dari pertemuan tiga tokoh dalam waktu yang berbeda-beda itu, Presiden Joko Widodo dinilai ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa ia melindungi bakal calon presiden tanpa terkecuali. Saya sih memprediksi Pak Jokowi juga menitipkan beberapa pekerjaan rumah pembangunan yang belum selesai kepada para calon presiden ini, gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Pak Jokowi akan mendukung salah satu dari calon presiden ini? Mungkin saja itu terjadi karena pasti ada kepentingan-kepentingan politik yang menurut saya masih menjadi pusat perhatian Pak Jokowi. Baik Anies, Prabowo, dan Ganjar saat ini adalah tiga figur yang elektabilitasnya selalu terekam mendominasi di sejumlah lembaga survei. Survei Carta Politika misalnya menempatkan Ganjar, Prabowo, dan Anies menjadi capres 2024 paling potensial. Tim Liputan Metro TV. Ya, lantas apa maksud Presiden Joko Widodo terlihat mesra dengan Anies Baswedan? Kita akan mengulasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Ya, Mas Adi, Presiden Joko Widodo sebelumnya tidak pernah berkomentar mengenai Formula E. Kemarin Jokowi akhirnya bersuara dan bertemu dengan Anies Baswedan. Apa makna pertemuan ini, Mas Adi? Saya ingin komentar tiga hal ya. Pertama, Jokowi sepertinya ingin memastikan bahwa sirkuit Formula E di Jakarta itu bisa berjalan dengan maksimal, sesukses MotoGP yang ada di Mandalika beberapa waktu yang lalu. Artinya bagi Jokowi, Formula E ini bukan hanya pertaruhan wajah Anies ataupun pertaruhan Jakarta, tapi secara keseluruhan adalah pertaruhan wajah Indonesia di kancah internasional, termasuk di mata investor. Karenanya ini kemudian juga menjadi surprise ya, begitu ketika Jokowi kemudian bersama Anies Baswedan terlihat mesra kemudian mengunjungi sirkuit. Itu poin pertama ya, Kevin ya. Yang kedua, ini kan menghilangkan kesan bahwa Jokowi itu hanya menganak emaskan balapan motor yang ada di Mandalika ketimbang Formula E. Kan dulu orang melihat seakan-akan Jokowi ini lebih ingin melihat portofolio mercusuar soal balapan itu adalah Mandalika, bukan Formula E. Tapi kunjungan yang bersama Anies dalam sirkuit beberapa hari yang lalu itu menegaskan bahwa Formula E adalah sesuatu hal yang juga menyangkut Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya bagi saya adalah semoga ini menjadi momen penting sebenarnya bagi Cebong dan Kadrun untuk berdamai.
setelah bertahun-tahun lamanya mereka ini terjebak pada satu perseteruan politik yang nggak berkesudahan. Capek kita ini dibuat pusing oleh narasi-narasi politik antar dua kubu yang sampai saat ini saling keras menyerang satu sama yang lainnya. Paling mungkin itu ya yang dilihat bisa secara utuh soal bagaimana Jokowi bersama Anies misalnya mengunjungi sirkuit memastikan segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan lancar. Meski pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata. Ada kesan Jokowi juga sangat dekat dengan sejumlah elit yang kemudian dinilai punya potensi maju untuk 2024. Ada Prabowo, ada Ganjar beberapa waktu yang lalu termasuk Anies Baswedan. Tapi kalau soal pilihan politik, rasa-rasanya kalau Jokowi dengan Ganjar masih masuk akal. Kalau Jokowi mendukung Prabowo masih masuk akal. Tapi kalau dengan Anies, saya menduga agak jauh. Ada jarak psikologis yang sebenarnya agak susah untuk dikairkan pada level pemilih ataupun pada level elit-elit yang selama ini berada di inner circle kekuasaan Pak Jokowi. Itu yang saya kira saya tangkap ya soal bagaimana Jokowi dan Anies ini mesra dengan sejumlah tokoh termasuk Anies. Jadi kalau soal sirkuit, saya kira ini sangat Jakarta banget gitu ya. Dan ini juga sangat tergantung bagaimana Indonesia di kancah internasional bisa dibaca secara utuh. Mas Edi, tapi kalau kita cermati di media sosial kemarin pasca pertemuan itu masih gaduh tuh, masih banyak pertempuran secara online begitu ya antara Cebong dan Kadrun. Apakah kemudian pertemuan ini bisa menepis ya bahwa kedua kubu ini berseteru secara politik? Ya, saya kira momen ini tidak akan mengakhiri perseteruan antara Cebong dan Kadrun ya, Kevin. Tapi setidaknya publik, para netizen ini bisa melihat bahwa pada level elit sebenarnya polarisasi itu relatif agak cair. Kita ingat betul misalnya ketika Prabowo menjadi bagian dari koalisinya Jokowi, bahkan jadi Menhan. Mestinya para netizen itu paham betul, entah itu Cebong ataupun Kadrun. Mereka elit yang saling berkelahi di Pilpres aja saling berangkulan. Berada satu dalam koalisi pemerintah. Masa iya mereka berkelahi tanpa sebab yang jelas? Hanya memupuk kebencian yang nggak jelas. Begitupun dengan Anies Baswedan. Saya kira kemesraan Jokowi bukan hanya soal mengunjungi sirkuit ya, tapi sebelumnya juga sering kan Anies terlihat bersama dengan Jokowi, jalan bersama. Ini menandaskan bahwa polarisasi pertentangan politik antar elit itu minimal tidak diumbar di aurat, beda dengan netizen yang menurut saya selain mereka itu rugi dan nggak ada untungnya secara ekonomi. Para netizen itu ya nggak karu-karuan perkelahian politiknya sampai sekarang bahkan tidak selesai gitu ya. Di bulan April ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja dengan Prabowo di Madura, lalu kemudian Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, lalu kemudian Anies ya kemarin untuk Formula E. Apakah ini memang merupakan upaya Jokowi untuk menggandeng ketiga tokoh dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan survei? Kalau saya terlampau jauh melihat itu ya, tapi yang jelas memang ketika Jokowi bersama Prabowo dengan Anies, dengan Ganjar secara umum memang pasti dikaitkan dengan kemesraan soal dukungan untuk 2024. Saya punya survei misalnya, kenapa saya menyebut kalau Jokowi mendukung Ganjar sangat mungkin. Ini berasal dari partai politik yang sama dan relatifly pemilih Jokowi itu lebih dekat ke Ganjar ketimbang Puan. Pemilih Jokowi juga sebagian yang lain sudah mulai melirik Prabowo Subianto karena dilihat sebagai menteri yang punya totalitas yang cukup luar biasa terhadap Jokowi. Tapi saya belum nemu ada data bahwa para pendukung Jokowi, loyalis Jokowi, para voter Jokowi ini akan mendukung Anies Baswedan. Ini yang saya kira memang bangunan argumentasi statistiknya belum ada. Belum lagi misalnya pada level elit, kok rasa-rasanya Jokowi dan inner circle, orang-orang yang ada di sekitarnya, punya psychological barrier sebenarnya dengan Anies. Bahwa mereka tidak akan bisa mengusung Anies untuk 2024 yang akan datang. Jadi kasusnya ini sangat lokal menurut saya. Ketika Formula E, murni ini sangat terkait bagaimana sama-sama sukses gitu ya. Yang juga pertaruhan Indonesia. Ketika di Sragen, itu wajar kalau kemudian Ganjar yang digandeng. Ketika di Sumeneb, di Madura, di kampung saya, wajar kalau Prabowo digandeng. Karena menterinya sebagai Menhan saat itu. Oke, baik. Oke, Mas Adi terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Mas Adi.